Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, para orang tua saya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita mengungkapkan rasa syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutamanya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita masih diberikan usia, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi dan Rasul, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk duduk di hadapan bapak-bapak semuanya. Bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya dan bapak-bapak akan belajar bersama, akan mengkaji bersama dari salah satu cabang ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu waris. Ya, ilmu ini yang mungkin disayangkan adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak Pak Andi, bahwasanya kurangnya perhatian kaum muslimin terhadap ilmu ini, baik dari sisi pengajaran maupun belajar, apalagi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dengan memahami, mengetahui ilmu waris ini akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kaum muslimin. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat tentang waris ini secara langsung, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan syariat-syariat lainnya. Syariat salat, Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan tentang kewajiban salat, tapi detailnya, rincinya tentang salat Allah tidak sebutkan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperinci, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan syariat yang lain, ibadah haji, Allah hanya menyebut ibadah zakat. Berbeda dengan ilmu waris, syariat waris, Allah Subhanahu wa taala langsung sendiri yang menjelaskan. Ini tidak lain menunjukkan ada hal yang sangat penting. Tepatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Di situ Allah Subhanahu wa taala dengan rinci menyebutkan siapa saja yang mendapatkan waris dan berapa bagiannya serta syarat-syaratnya. Ya, dan ini bisa jadi berkaitan dengan sifat asli dari manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam dalil-dalil disebutkan banyak tentang bagaimana sifat asli manusia. Di antara sifat asli manusia adalah kecintaan dan kecondongan yang besar terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma," dan kamu begitu mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Bahkan Rasulullah SAW secara tegas mengatakan bahwasanya harta ini menjadi ujian secara langsung bagi umatnya. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah," bahwasanya setiap umat itu ada ujian mereka yang Allah berikan. Wa fitnatu ummati al-mal, sedangkan ujian bagi umatku itu adalah
Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika sifat asli ini muncul pada manusia, seringkali gelap matanya, gelap hati pikirannya. Gelap matanya artinya dia tidak mengenal lagi siapa orang tersebut, siapa saudaranya, demi agar bisa mendapatkan harta tersebut. Gelap akalnya, pikirannya, hatinya. Tidak lagi bisa dia membedakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia terjang semuanya agar mendapatkan satu tujuan, yaitu harta. Dan ini banyak kita dapatkan. Banyak kita dapati kejadian di tengah masyarakat dengan sebab perebutan waris sampai ada yang terputusnya tali silaturahmi, terputusnya tali persaudaraan, bahkan lebih dari itu adalah pertumpahan darah. Oleh karenanya sekali lagi ini pentingnya masalah waris. Allah SWT langsung menurunkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini menjadi syariat, menjadi sistem yang harus diterapkan oleh kaum muslimin yang akan menjadi kebaikan bagi seorang hamba. Dan juga mungkin diantara alasan sebagian kaum muslimin enggan, kurang perhatiannya terhadap mempelajari ilmu waris adalah karena seringkali kesannya orang yang belajar ilmu waris kayak mau meninggal aja gitu kan ya. Ya, saya beberapa kali dengar gitu, bahas waris kayak mau ada yang meninggal gitu. Padahal ini menjadi materi hal yang menurut saya perlu dipelajari pra pernikahan, sebelum pernikahan. Karena kematian terkadang atau seringkali terjadi secara mendadak. Yaitu tadi, ketika tidak memahami ilmu waris terjadi hal yang kita dengar di tengah masyarakat. Kemudian ketika materi tentang waris ini dipelajari oleh orang yang mau akan menikah, dia akan memahami bahwasanya salah satu hak yang mereka dapatkan dengan adanya pernikahan adalah mereka bisa saling mendapatkan waris. Jadi nanti kita akan pelajari sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan waris. Salah satunya adalah karena sebab pernikahan. Suami istri ya, sekedar dia mengucapkan ijab qabul seorang suami, maka ada di sana hak yang mereka dapatkan ketika salah satunya meninggal. Kemudian juga ketika ilmu waris ini dipahami oleh anggota keluarga, diharapkan tidak terjadi yang kita dengar di tengah masyarakat, perebutan waris dan lain sebagainya. Karena dia memahami siapa yang dapat waris, kalaupun dia dapat waris, berapa bagian yang dia dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10 dari surat An-Nisa sudah mengingatkan agar seorang hamba berhati-hati, apalagi kalau yang ditinggal meninggal ini adalah anak kecil, bapaknya punya banyak harta, dia anak yatim. Ini menjadi kesempatan bagi sebagian orang untuk menguasai harta anak yatim tersebut. Allah ingatkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Allah katakan innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang mereka makan itu adalah api neraka. Ini menjadi ancaman bagi orang yang semena-mena terhadap harta anak yatim.
dikuasai karena apa? Bapaknya meninggal. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Bapak Ibu, dengan mempelajari waris, syariat waris, kita akan mengetahui bagaimana keadilan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang syariat waris ini secara adil. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan untuk berbuat adil, maka tidak mungkin Allah menurunkan suatu perkara yang bertentangan dengan perintahnya. Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Maka ini menjadi bantahan daripada musuh-musuh Islam yang tidak senang dengan syariat Islam, bahwasanya syariat waris ini tidak adil. Tidak ya Bapak Ibu sekalian, harus menjadi kesadaran kita bahwasanya Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Di dalam banyak ayat Al-Quran Allah mengatakan, diantaranya wa ma yadlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Kemudian juga bagaimana mungkin Allah akan berbuat zalim? Allah sendiri yang mengharamkan kezaliman kepada hambanya maupun kepada dirinya sendiri. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah larangan untuk berbuat zalim. Ya. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jadi sekali lagi, syariat waris adalah syariat yang penuh dengan keadilan. Tidak mungkin ada di dalamnya kezaliman terhadap hambanya. Hanya saja permasalahan adil itu tidak berarti harus sama. Adil tidak berarti harus sama. Dalam Islam diperhatikan tentang yang mereka miliki, artinya kewajiban-kewajiban, beban-beban itu akan menjadi pertimbangan, sehingga ada kalanya kita mendengar sistem bagi 2:1. Kemudian kaum muslimin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara bentuk keadilan dalam waris ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat wanita. Kita tahu bagaimana keadaan para wanita di zaman jahiliyah, seolah-olah tidak memiliki hak yang penuh sebagai seorang manusia. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dulu orang jahiliyah kalau mendapatkan anak, ya, seorang wanita, maka dia itu dianggap sebagai sebuah aib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila di antara mereka diberi kabar gembira berupa lahirnya seorang wanita, seorang anak wanita, dhalla wajhuhu, ya, maka wajahnya menjadi hitam, merah, wa huwa kadhim, dan mereka marah. Sehingga kita dapati cerita kisah bagaimana orang jahiliyah dulu mengubur hidup-hidup anak perempuan. Bapak Ibu sekalian, maka syariat waris ini memberikan hak bagi seorang wanita. Disebutkan dahulu orang jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada wanita, kepada perempuan.
Maka hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya, kanu fil jahiliyah la yuwarithunan nisa walas sagir. Dahulu di masa jahiliyah mereka tidak memberikan hak waris kepada para wanita dan anak kecil. Siapa yang mendapatkan waris? Yaqulun la yu'ta illa man qatala ala zuhuril khail. Mereka mengatakan tidak diberikan harta waris kecuali kepada mereka yang berperang di atas unta, di atas kuda, yakni para laki-laki dewasa. Jadi yang mendapatkan waris zaman dahulu adalah hanya laki-laki dewasa yang mereka bisa berperang. Adapun wanita, anak kecil meskipun laki-laki tidak mendapatkan hak waris. Begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kanal musyrikun yaj'alunal mal lirijalil kibar. Orang-orang musyrik dahulu menjadikan harta waris itu hanya untuk laki-laki dewasa saja. Wala yuwarithunan nisa walal atfal, dan mereka tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak kecil. Dan ini sepertinya terjadi masih banyak di sebagian wilayah yang hanya memberikan waris kepada mereka yang besar atau hanya kepada laki-laki saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya laki-laki dan wanita itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi-lagi dalam surat An-Nisa, Bapak. Dalam surat An-Nisa ini banyak di antara hukum yang dibicarakan adalah tentang waris. Tentang waris. Dan dalam surat An-Nisa juga ada satu ayat yang familiar, ya Pak, yang mungkin bapak-bapak banyak hafal tentang poligami, Pak ya. Kita kembali kepada masalah tadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bahwasanya laki-laki memiliki bagian ya dari apa yang ditinggalkan orang tuanya dan kerabatnya. Begitu juga walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan juga bagi wanita, perempuan memiliki hak bagian untuk mendapat waris dari yang ditinggalkan orang tuanya atau kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, baik sedikit atau banyak. Nasiban mafruḍa, yaitu bagian yang telah Allah tetapkan. Ya, jadi sekali lagi dengan kita mempelajari waris, kita akan menerapkan keadilan Islam pada diri kita, pada kaum muslimin. Di antaranya adalah para wanita memiliki kesempatan untuk mendapatkan waris. Dan yang menakjubkannya, Allah menyebutkan tentang ayat-ayat waris dalam surat An-Nisa, yang artinya adalah para wanita. Jadi ini bukan sebuah kebetulan, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bagaimana sekali lagi perhatian Islam terhadap wanita, diantaranya dengan memberikan hak waris. Bahkan dalam ayat 11, 12 dan ayat 176 tentang perincian waris kita dapati yang banyak disebutkan adalah para wanita, perempuan. Di ayat 11 misalnya Allah menyebutkan tentang hak waris dari anak perempuan. Kemudian
ibu. Kemudian di ayat yang ke-12 Allah SWT menyebutkan hak waris seorang istri. Kemudian saudara dari ibu, seibu. Kemudian di ayat yang 176 ayat terakhir surat An-Nisa Allah menyebutkan tentang waris saudara kandung perempuan. Ya, jadi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana Islam mengangkat derajat seorang wanita. Kaum muslimin ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, Bapak Ibu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita. Kita masuk mungkin sedikit tentang muqaddimah daripada ilmu waris. Apa definisi ilmu waris? Disebutkan bahwasanya definisi ilmu waris adalah qawaid minal fikhi wal hisab, yaitu kaidah-kaidah fikih dan hisab. Atau dalam definisi lain disebutkan al-ilmu bikismatit tarikat fikhan wa hisaban, yaitu ilmu tentang pembagian harta baik secara fikih dan penghitungannya. Artinya dalam mempelajari ilmu waris ini, yang pertama kita pelajari adalah fikih warisnya dulu. Baru yang kedua cara menghitungnya. Tidak mungkin kita bisa menghitung waris tanpa kita mengetahui fikih warisnya. Di antara fikih waris yang akan kita pelajari nanti adalah tentang bagaimana rukun waris, sebab-sebab seseorang mendapatkan waris, kemudian mawani, penghalang-penghalang seseorang mendapatkan waris, kemudian berapa bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Baru setelah itu kita masuk yang kedua, cara menghitungnya. Dan para ulama menjadikan ilmu waris ini menjadi ilmu tersebut, padahal dia bagian daripada bab fikih. Para ulama banyak menulis kitab yang mengkhususkan daripada ilmu waris, yang menunjukkan bagaimana luasnya tentang ilmu waris sehingga perlu disendirikan. Kemudian tujuan daripada ilmu waris ini adalah ma'rifatil huquq al-muta'alliqa bit-tarika wa nasib kulli waris minha wa isal kulli dhi haqqin haqqahu, yaitu kita mengetahui tentang diantaranya adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan waris. Yang kita ketahui seringnya harta yang ditinggalkan oleh seorang maka itu langsung dibagi waris. Tidak, Bapak. Ternyata para ulama membahas ada 5 hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Di antaranya adalah waris. Dan itu secara urutan ternyata waris itu nomor terakhir, nomor 5. Insyaallah kita akan pelajari apa saja hak-hak yang berkaitan dengan harta waris tersebut. Kemudian yang paling penting di antara tujuan mempelajari ilmu waris ini adalah kita memberikan bagian waris kepada masing-masing orang yang berhak menerimanya. Ini yang paling pentingnya. Insyaallah nanti kita praktek ya tentang bagaimana menghitung warisnya.